الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة. Ayat 2 sudah kita sampaikan, namun perlu untuk kita ulas kembali, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Kepada hamba yang mulia, peringatan terhadap pelaku dajjal, yaitu bisa kita pelajari dari rukuk ke-1, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 12. Surat Al-Kahfi ayat 1, Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'alahu iwaja. Sehubungan dengan surat ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hafal 10 ayat permulaan dari surat Kahfi, ia akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Yaitu bisa dipelajari di hadis Muslim, kitab nomor 6, bab 42. Dan ada lagi hadis Sahih yang menerangkan, bagi siapa saja yang hafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, maka mereka akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Rukuk pertama dan rukuk terakhir, surat ini berisi kecaman terhadap ajaran agama Allah punya putra. Rukuk pertama memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah telah memungut putra, yaitu di ayat 4. Rukuk terakhir memberi peringatan kepada orang-orang yang mengambil hambaku sebagai pelindung, yaitu Kahfi ayat 102. Selain itu, dalam 10 ayat terakhir diuraikan gambaran tentang pekerjaan bangsa-bangsa yang usahanya merugi dalam keadaan dunia, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 104. Al-Quran tidak membicarakan tentang munculnya Dajjal, tetapi Al-Hadis di atas sangat jelas bahwa yang disebut Dajjal ialah orang yang beranggapan Allah mempunyai putra dan Nabi dinobatkan sebagai Tuhan. Maka yang disebut Dajjal ialah orang yang menutupi kebenaran agama dengan kepalsuan, atau pembohong agama, atau penipu agama. Qayyiman liyundiru ba'sa syadidan min ladunhu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Petunjuk qayyiman, yaitu petunjuk yang benar, untuk memberi peringatan tentang siksaan yang dahsyat dari Dia, Allah, dan untuk memberi kabar baik kepada kaum mukmin yang berbuat soleh bahwa mereka akan memperoleh pahala yang baik. Al-Quran memiliki 2 sifat. Qayyiman itu adalah Al-Quran memiliki 2 sifat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Dajjal ialah pelaku pembohong agama dan atau penipu agama. Di surat ini ayat 2 menyebutkan Al-Quran mempunyai 2 sifat, yaitu Al-Qayyim. 1. Al-Qayyim adalah kitab suci yang sempurna dan menunjukkan tidak bengkok atau tidak takhayul. Yang kedua, Al-Quran memelihara kebenaran rohani. Pembohong agama dan penipu agama. Pembohong agama yaitu orang yang mendustakan Al-Quran. Saya ulang, pembohong agama itu intinya adalah orang yang mendustakan Al-Quran. Waman aqlamu mimman iftara ala wal kariba ulaika yu'riduna ala rabbihim wa yaqulu
asyad. Haula alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah? Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Para saksi akan berkata, inilah orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan mereka. Ingatlah bahwa laknat Allah akan menimpa kaum yang zalim. Surat Hud ayat 18. Agama dijadikan mitos atau takhayul. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi pembohong agama atau yang disebut namanya Dajjal. Jadi Dajjal itu sebutan orang pembohong agama. Mereka ini adalah tidak memusuhi Islam kelihatannya, tetapi mereka ini adalah yang jelas membelokkan agama Islam, membelokkan kemurnian agama Islam, dan membelokkan kesucian Al-Quran, yaitu adalah dijelaskan di surat Hud ayat 19. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itu kafir kepada akhirat. Ciri khas mereka yaitu tidak mau mendengar keterangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya yudhaqafu lahumul azab ma kana yastati'una sabna wa ma kanu yabsirun. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari bumi, dan mereka tidak mempunyai pelindung selain Allah. Siksaan akan dilipatkan terhadap mereka. Mereka tidak mampu mendengar dan tidak pula melihat. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, ciri khas orang yang disebut Dajjal yaitu, jadi Dajjal itu bukan raksasa, ya, bukan raksasa, tetapi adalah manusia yang melakukan penipu atau pembohong agama. Ciri khas mereka di sini dikatakan ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Mereka tidak bisa melepaskan dari bumi ini. Jadi mereka ini adalah pada waktu Rasulullah itu masih aktif tampil untuk membenahi manusia, yaitu apabila Rasulullah itu menyampaikan penjelasan kebenaran agama Islam, maka mereka ini adalah mending meninggalkan tempat tinggal. Jadi mereka itu adalah tidak mau lagi mendengar penjelasan dari Rasulullah, dan juga tidak mau tahu, tidak mau melihat apa sih beda di antara yang baik dan yang jelek. Di sini adalah ciri khas daripada Dajjal. Karena apa? Karena memang dasarnya benci. Jadi bukan dasarnya kebenaran atau kesalahan, tapi memang dasarnya benci kepada Rasulullah. Tidak mau, karena benci aja, nggak cocok sama orangnya. Gitu aja. Jadi surat Hud ayat 18 sampai ayat 20 menerangkan tentang orang yang berbuat kebohongan terhadap Allah. Mereka berusaha agar Al-Quran menjadi ajaran agama takhayul dan mitos-mitos idealisme. Mereka mewujudkan Islam sebatas agama kepercayaan, perdukunan, dan agama lembaga kerohiban. Orang-orang dolim semacam inilah dinazat oleh Allah. Nah, ini yang belum pernah dibahas, masalah lembaga kerohiban, meskipun ini sudah dilakukan. Maka surat Hud ayat 20 menegaskan ciri khas pemalsu agama. Mereka tidak mau mendengarkan penerangan dari Rasulullah, dan bahkan mereka tidak mau bertemu Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Surat Kahfi ayat 3 menerangkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka menetap hidupnya dalam kebaikan selama-lamanya di dunia sebagai hamba Allah yang mulia, dan di akhirat mendapat kemuliaan kehidupannya selama-lamanya. Makithina fi abada, mereka menetap di sana untuk selama-lamanya. Manusia mencintai kebenaran, tetapi kebanyakan mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak mengimani kitab suci mereka sendiri, tetapi lebih menyukai doktrin-doktrin dari lembaga kerohiban mereka. Kutipan Injil karangan Matius, bahwa pada waktu Nabi Isa digoda oleh setan untuk menyembahnya, Nabi Isa menjawab, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius pasal 4 ayat 10. Menurut Injil tulisan Matius ini menunjukkan bahwa Nabi Isa hanya berbakti kepada Tuhan Allah. Jadi beliau ini bukan anak Allah. Karena kesalahan berketuhanan, maka mereka diperingatkan oleh Al-Quran surat Kahfi ayat 4. Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan orang-orang yang berkata, Allah telah memungut putra. Dalam jadian, kebanyakan pemeluk agama tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka lebih suka mentaati doktrin kependetaan yang telah dikuatkan oleh lembaga pendetaan, sehingga agama Islam yang luas dan universal berlaku di sepanjang zaman terfilter menjadi sempit hanya sebatas agama kepercayaan. Di antaranya pandangan pada umumnya mereka tidak memahami kitab sucinya sendiri, atau disebut agamanya hanya angan-angan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum ila yandunun. Dan sebagian mereka ummiyun, mereka tidak mengetahui kitab selain angan-angan, dan mereka hanya mengira-ngira saja. Jadi agama tidak berdasarkan kesucian, tetapi agama itu berdasarkan kira-kira. Ini kebanyakan pemeluk agama tidak mau memahami kitab sucinya sendiri. Ini ciri khas. Nah, umi itu kita sadar, kita ingat bahwa Al-Quran bukan bahasa Arab. Ini penting banget. Jadi Al-Quran ini adalah bahasa rumpun Arab. Aslinya bahasanya para nabi, bahasanya para rasul. Sejak nabi pertama di dunia sampai akhir nabi, itu semua memakai bahasa, yaitu adalah bahasa Al-Quran, bahasa wahyu. Ya. Nah, tetapi anggapan bangsa Indonesia yaitu adalah Al-Quran itu adalah berbahasa Arab, sehingga cara menerjemahkan Al-Quran juga memakai kamus bahasa Arab. Yang terkenal adalah Al-Munjid, kitabnya, penulisnya yaitu Louis Maklub. Ini bukan orang Islam, dan Al-Munjid itu hanya seluas untuk sastra bahasa Arab. Jadi tidak mampu untuk menjelaskan tentang bahasa Al-Quran. Nah, dikarenakan bangsa Indonesia ini adalah beranggapan bahwa Al-Quran ini bahasa Arab, terbukti ini diterangkan Al-Quran bahasa Arab. Nah, sehingga kamusnya juga bahasa Arab. Umpamanya umi itu diartikan orang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu kamus. Benar atau salah itu sudah ditetapkan, harus dipakai untuk dunia. Coba kita lihat sejarah. Jauh sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu adalah di Mekah, di Quraisy khususnya. Maka Quraisy itu dikatakan orang ibu kota atau Umul Qura, orang ibu kota karena memang Mekah ini ibu kota dunia, metropolitan dunia, sehingga di situ sering diadakan lomba syair.
lomba syair, artinya di situ banyak lomba tentang bahasa dan menulis. Paling bagus yaitu dipasang di Ka'bah, kan begitu ceritanya. Jadi kalau sejarah itu mengatakan bahwa Mekah, bangsa Arab, bangsa Mekah, bangsa Quraisy itu adalah bangsa terbelakang, bangsa yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, itu adalah ternyata tidak tepat dengan sejarah yang mengatakan tiap tahun pasti ada lomba syair dan yang terbaik dipasang di Ka'bah. Adanya lomba syair berarti menunjukkan bahwa di situ adalah banyak orang bisa baca dan bisa menulis. Maka di sini ummi itu adalah bukan berarti orang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ummi itu kalau diterapkan kepada Rasulullah memang ada dua pengertian. Yang satu ummi itu adalah Nabi Muhammad dari ummi, dari ibu, dari induk, artinya dari ibu kota metropolitan pusat. Karena apa? Karena orang Quraisy itu kalau mendatangi daerah-daerah Arab itu akan menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang terkenal. Seperti hanya orang Kalimantan didatangi dari Jakarta, wah ini ada tamu dari pusat. Nah itu salah satunya. Yang kedua, kalau pas membahas tentang pengilmuan, maka Nabi Muhammad disebut al-ummi, artinya adalah induknya ilmu dan induknya sumber wahyu. Jadi ummi tidak mesti berbahasa atau dengan arti tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu memang diterjemahkan seperti itu karena berdasarkan kamus bahasa Arab. Sedang yang menulis ini orang Beirut, bukan orang Arab, bukan orang Mekah. Louis Makhluf itu orang Beirut, orang Beirut, orang Damaskus, kan? Jadi ya di sekitar itu. Jadi dengan demikian maka kita harus mengetahui. Ya. Sekarang coba untuk sebelum kita lanjutkan, coba dibahas tentang ummi. Ya, ummi seperti apa ummi? Yaitu bisa dipelajari di surat Al-A'raf ayat 157. Surat 7 157. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil yamuruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yukhillu lahumud thayyibati wa yuharrimu 'alaihim khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kantum 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapatkan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, ini Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah disebut al-ummi, artinya orang dari ibu kota pusat rohani dunia, yaitu dari Mekah. Nah, di sini Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini sebelum
sebelum lahir di dunia sudah dikabarkan di Taurat dan sudah dikabarkan di Injil bahwa besok akan hadir seorang nabi seperti itu. Sedangkan yaitu aturannya mencegah kepada kemungkaran, menganjurkan kepada perbaikan dan lain sebagainya, serta bisa yaitu akan menghilangi dari belenggu-belenggu kejahatan moral sampai belenggu-belenggu kejahatan politik. Itu adalah semua bisa dibebaskan kalau orang adalah mengikuti kepada sunnahnya Nabi Muhammad tadi. Nah, tandanya sebagai seorang nabi, ucapan beliau, wahyu beliau yang ditulis di dalam Al-Quran ternyata adalah sama yang ada di dalam Taurat dan sama yang tertulis di dalam Injil. Hanya saja memang Nabi Isa alaihissalam itu pada waktu itu banyak sekali memakai bahasa-bahasa tamsil. Jadi untuk menerangkan besok akan ada nabi terakhir, itu yang namanya Nabi Muhammad itu tidak terang-terangan seperti itu. Nah, kepada Allah yang mulia, tentang Umi, yaitu adalah tertulis. Jadi sudah ada kabar besok akan ada nabi ya, yang bisa kamu percaya karena ucapannya itu mesti wahyu, mesti firman Tuhan dan sebagainya. Bisa dipelajari di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 18. Ada lagi di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 2, ini memakai bahasa tamsil, yaitu adalah mempancarkan cahaya pengejauhan Tuhan. Jadi besok akan ada yaitu manusia yang hadir, yang mana mereka ini adalah bagaikan memancarkan cahaya-cahaya Tuhan. Inilah yang disebut yaitu maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu di dalam Bible. Sedangkan yang di dalam Injil itu bisa dipelajari yaitu di Matius pasal 13 ayat 31, juga di Matius pasal 21 ayat 33-34, juga di Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11, juga di Injil Lukas pasal 20 ayat 9 sampai ayat 18. Jadi di sini pakai bahasa ungkapan besok akan, jadi setelah Yesus Kristus ini tiada, nanti akan datang yaitu pemilik-pemilik anggur. Artinya yang dimaksud pemilik anggur ini adalah Nabi Muhammad memberikan obat penawar kesehatan dan juga memberikan kabar kesegaran kehidupan. Maka digambarkan anggur. Jadi yang dimaksud anggur di sini yang dimaksud Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Juga bisa ditulis yaitu di Injil Yahya pasal 1 ayat 22, Yahya pasal 14 ayat 16 dan pasal 14 ayat 26. Jadi kurang lebihnya di sini berarti Bible baik di kitab Ulangan ataupun di Injil baik di Markus, Lukas, Yahya atau Matius itu adalah telah mengabarkan kalau Nabi Muhammad besok akan hadir. Dan ini ditetapkan, disimpulkan yaitu di dalam surat Sof, yaitu yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa besok akan ada nabi kabar baik yaitu namanya Ahmad. Kan begitu. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'u bil bayyinat qalu hadza sikrun mubin. Tetapi Nabi Muhammad ini besok kalau sudah menyampaikan penjelasan yang jelas, yang gamblang untuk kebenaran hidup, tetapi anehnya bahkan ajaran ini dijadikan ajaran sihir. Nah sampai sekarang ini, ya kan, untuk mantra-mantra supaya cepat menjadi kaya, ya baca aja doa 1000 dinar dan lain sebagainya, kan? Ingin lancar rezekinya baca Ar-Rahman Ar-Rahim 1000 kali pada waktu duha dan lain sebagainya. Dan inilah ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad ternyata diputar balikan untuk menjadi ajaran sihir. Itu menjelaskan bahwa ternyata Umi itu adalah
tidak sebatas orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu hanya sebatas di bahasa Arab saja. Kalau Al-Quran tidak bisa menerima. Meskipun Nabi Muhammad itu juga bisa dinilai tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ingat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan juga tidak bisa nulis itu adalah sebelum menjadi nabi. Tapi kalau sudah menjadi nabi, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca dan menulis, dan tidak mungkin namanya Rasulullah membantah Tuhan. Itu nggak mungkin. Kalau sebelum menjadi nabi, memang aku mengakui juga kalau memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Umpamanya Suryadi pada waktu itu saya sudah bisa membaca, menulis pakai huruf Latin, bahasa Indonesia tahu, tulisan Jawa bisa, tulisan Arab nggak bisa karena belum belajar. Ya, setelah tahun 64 saya mulai mempelajari Al-Quran, lah baru bisa, kan gitu. Tapi awalnya saya nggak bisa juga. Menulis Arab juga nggak bisa, bahasa Arab juga nggak bisa, apalagi bahasa Al-Quran. Tapi setelah saya masuk kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mulai belajar. Saya kira Rasulullah juga demikian. Pada waktu itu memang belum ada waktu untuk membaca dan menulis, karena ingat disibukkan oleh situasi. Beliau ini adalah sebagai kurir pedagang saja, kan begitu, ya. Jadi pada waktu masih kecil hanya ikut pamannya berdagang, sesudah dewasa hanya buruh dagang dengan janda kaya, ya kan, yang nanti akan menjadi istrinya, kan. Jadi bukan orang merdeka begitu luas, sehingga waktu wajar tidak bisa baca, tidak bisa nulis pada waktu awal hidupnya. Tetapi setelah menjadi nabi bisa, karena ada perintah Iqra bismi rabbikal ladzi qalam, ya kan? Dan ada lagi alamal bil qalam, yaitu untuk belajar membaca dan menulis. Dan Rasulullah tidak mungkin untuk menentangnya. Saya garis bawahi, saya hanya memberikan sebatas pandangan ini, jadi tidak untuk berdebat sedetail mungkin, karena ini adalah tidak begitu penting. Tapi yang penting Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah pengiriman surat itu adalah sudah sampai di Romawi, sampai di Persia, dan juga sampai di Mesir. Itu yang, dan surat yang bisa diketemukan, surat yang bisa diketemukan asli pada waktu Rasulullah, yaitu yang ada di Mesir. Ya, begitu ceritanya. Jadi mungkin ada yang mengatakan salah satu penafsir, tapi kan penulisnya bukan beliau sendiri. Wajar sebagai kepala negara nggak mungkin menulis sendiri, kan begitu ceritanya. Ya, maka kita tidak perlu untuk membahas itu masalah peristilah umi. Jadi kalau umi diartikan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu hanya bisa diterima yaitu di dalam ruang lingkup bahasa Arab saja. Tapi kalau untuk menerangkan Al-Quran, ini adalah tidak tepat. Karena Al-Quran ini bahasa umi digunakan untuk bermacam-macam menurut kandungan dari ayat dan rukuknya. Kepada Allah yang mulia, maka perlu untuk kita lanjutkan, yaitu tentang kebenaran dan pembeloan. Kebenaran agama Islam itu adalah hanya Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemarin begitu ya. Jadi sebaik apapun, sebenar apapun, seutama apapun, kalau memang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, itu adalah ternyata sia-sia amalannya. Nah, di sini setelah kita itu mempelajari surat Kahfi, maka di sini terungkap ternyata yang bisa membelokkan. Tadi kan begini ceritanya. Jadi para pembohong agama itu tidak memuji agama Islam dalam tata lahirnya, bahkan mendukung, bahkan menjadi ustadznya, bahkan mungkin ulamanya, tokohnya, hanya arahnya yaitu belok, anaknya kepada kebengkokan, itu tidak kepada kelurusan.
Jadi kalau yang kemarin ada saya untuk melakukan testing itu di rumah saya pengajian ini. Kalau Dajjal itu kerjanya apa? Saya tanya itu. Kalau Ya'juj Ma'juj kerjanya apa? Saya tanya itu. Maka ternyata dari peserta itu ternyata ada yang menjawab bahwa Dajjal itu adalah sumbernya, itu mereka berusaha atau jinnya itu adalah berusaha di dalam operasi hatinya. Jadi moral manusia dibelokkan untuk nanti akan muncul sebagai penipu agama. Awalnya apa? Awalnya dilakukan oleh iblis. Iblis ini adalah memproduk moral-moral kejahatan. Moral kejahatan itu bisa takabur, sombong, congkak, dengki, benci, kusumat. Nah, ini kerjanya iblis. Ya, biar dia itu sholat nggak masalah. Tapi yang penting jangan karena Allah dan Rasul. Ya, sholat nggak masalah. Wong tujuannya saja untuk memenangkan kursi kok kan gitu ya. Ini salah satu pembelokan arah. Nah, kalau Ya'juj Ma'juj itu adalah yang dilawan oleh Raja Darius I versi ya. Jadi artinya dia adalah satu pelaku diaspora. Ingat, di dalam surat Kahfi ayat 99 sudah kita terangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ternyata membaur ya, tidak menyendiri. Bisa tolong dibaca kembali, yaitu surat Kahfi surat 18 ya, ayat 99. Ini sebagai mengingat aja karena sudah kita sampaikan. Yaitu wa tarana ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'dhin wa nufiqa fi syur wa jama'nahum jam'a. Ya, tolong terjemahnya. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Ya, jadi menurut keterangan ini kan dari ayat 94, 95, 96 sampai 99. Jadi ternyata Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu setelah tembok Kaukasus ini runtuh, artinya setelah tembok Kaukasus ini tidak berfungsi, karena temboknya sampai sekarang pun masih. Jadi karena sudah tidak berfungsi, yang tadinya kan masih berfungsi di antara bangsa Armenia, bangsa Azerbaijan diisolasi dengan tembok Kaukasus. Karena diserang oleh bangsa tetangga yaitu bangsa Seketia, masih berfungsi. Tetapi setelah Azerbaijan dan Armenia ini sudah nggak berfungsi lagi memakai tembok Kaukasus. Karena apa? Karena sudah memakai sistem penyerangan dunia, sudah memakai sistem, yaitu adalah memakai sistem komunis Leninisme, sehingga Azerbaijan dengan Armenia sudah tidak berdiri negara sendiri-sendiri, tapi negara di dalam perserikatan. Ini terbentuknya Uni Soviet. Nah, dengan Uni Soviet berarti runtuh tembok tadi, sudah tidak ada fungsi lagi. Nah, maka setelah tidak ada fungsi lagi, ternyata teori daripada Ya'juj dan Ma'juj yaitu menguasai dari daerah-daerah tertinggi. Yaitu diterangkan yaitu di surat Al-Anbiya ayat 96. Jadi setelah tembok ini tidak berfungsi, maka dia menguasai posisi-posisi tertinggi dunia. Posisi tertinggi dunia apa? Yaitu negara, semua negara kuasai. Itu demikian. Nah, tapi caranya tidak menguasai begitu menyolong, enggak. Yang saya seorang Belanda harus megang pimpinan, enggak. Tapi caranya membaur. Orang Indonesia silakan diatur oleh bangsa Indonesia, tetapi konsepnya
ini. Ya. Oh, jadi orang Arab Saudi silakan pegang Raja Arab Saudi, tapi syaratnya ini ya, minyak kamu harus untuk aku. Jadi ada pesan-pesan tertentu. Nah, maka dengan cara membaur seperti ini, maka dikatakan diaspora. Biar dia bukan bangsaku, bukan seagama dengan aku, yang penting adalah menjalankan programku. Biar dia memakai agama Islam nggak masalah. Yang penting pada waktu ulang tahun 1 Januari pasang trompet, pakai topi kuncup, yaitu telanjangan hujan. Nah, Muslim nggak masalah, sholat nggak masalah. Setelah yang penting program yang tidak jalan. Maka itu kalau dikatakan karom gimana ya? ini salah satu contoh diaspora. Ya, karena Yahudi itu memiliki 2 teori untuk perusak kehidupan manusia, untuk perusak peradaban itu ada 2. Yang satu adalah memakai sistem humanisme, yang satu memakai sistem diaspora. Humanisme ada 2 aliran. Yang satu aliran sosialisme, nanti akan berkembang marxisme, komunisme. Terus yang satu aliran liberalisme, penindas, penjajah, imperialisme, kolonialisme dan sebagainya. Itu yang satu. Yang satu namanya diaspora. Nah, diaspora itu membaur. Yang tanam sawit Pak Apip, tapi yang penting dijual sama aku ya. Tanamnya sawit kalau panen berapa? Ya sekarang ini tinggi ini harganya 3.000. Tapi beli minyak berapa? Sekarang 1 liter 25.000. Sing nandur kon tuku seliternya selawe 20.000 dan sebagainya. Jadi itu memakai sistem dia. Inilah satu praktek daripada diaspora. Bagaimana boleh atau tidak? Oh, itu relatif dengan urusan masing-masing. Nah, itu satu. Jadi kita kenal bedanya Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal. Dajjal ada merusak moral manusia, yang penting menjadi pembohong agama. Tetapi kalau Ya'juj dan Ma'juj adalah yang penting mereka ini adalah mengikuti program mereka. Nah, itu demikian intinya ke sana. Nah, sekarang bagaimana umat Islam berpedoman sudah kuat, yaitu pakai Al-Quran dan Sunnah. Karena Yasin sudah digemburkan di dunia. Bila Anda ingin jadi manusia sempurna, pedomannya hanya ada 2, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sudah kuat sekali kalau begitu. Tapi ternyata Ya'juj Ma'juj tidak kalah akal. Ya, nggak kalah akal. Yang penting mereka tujuannya apa? Nggak masalah. Yang penting ikuti program saya. Nah, di antaranya dianggapnya penting adanya kelembagaan. Ini coba saya ini penyampaian saya. Jadi saya hanya menyampaikan jawaban dari kawan-kawan yang di pengajian di rumah saya. Wih, kalau begitu nyambung ini gitu ya. Kalau begitu nyambung sudah. Padahal itu pertanyaan saya itu sudah kelas berpikir itu, tapi ternyata berarti nyambung. Nah, melaksanakan Rasulullah itu dapat perintah ya di Mekah, tapi pelaksanaan masih besok setelah 13 tahun yang akan datang kan gitu kan. Jadi wahyu turun sekarang tidak mesti harus sekarang, penggunaannya tergantung situasi dan kondisi. Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu membangun monumen untuk terwujudnya perdamaian dunia dan untuk terwujudnya persaudaraan muslim dunia. Mendirikan Ka'bah, adanya tugu-tugu Aqabah dan sebagainya, ada sumur Zam-Zam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempersatukan satu moral pandangan umat Islam sedunia. Tapi bagaimana bisa terlaksana? Baru Nabi Muhammad Rasulullah berjalan berapa ribu tahun baru tercapai. Nah, kita juga demikian. Nah, kita lanjutkan, yaitu perlu untuk pembahasan tentang kelembagaan. Jadi
kelembagaan ini ternyata perlu kita pikir, yaitu bisa kita pelajari dulu, yaitu ulama. Jadi awal-awalnya ini adalah orang beragama, awal-awalnya orang beragama itu adalah malas untuk mempelajari kitab sucinya sendiri. Ini awal-awalnya. Baik itu orang muslim, baik itu dari muslim, dari agama lain itu sama aja. Kebanyakan memang pemeluk agama itu tidak menekuni kitab sucinya sendiri. Orang Kristen ya sama, orang Yahudi ya sama, ya Kristen, Protestan, Katolik, ya Pantekosta, Pemulihan, termasuk Hindu, ya Buddha, itu orang Islam sendiri memang kebanyakan yaitu malas untuk mengetahui kitab sucinya sendiri. Betul. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum ila yandunun. Dan sebagian mereka yaitu ummiyun, mereka tidak mengetahui kitab selain angan-angan dan mereka hanya mengira-ira saja. Nah, dikarenakan penganut agama atau pemeluk agama itu hanya kira-kira, salah satu tokoh dari pemimpin agama yaitu berkesempatan untuk tampil di depan, yaitu di ayat selanjutnya atau ayat 79. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yasibun. Al-Baqarah 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi ini mengatakan hadza min indillah, tulisan sendiri dikatakan ini dari Allah gitu ya. Itu tidak berarti mulutnya ngomong begitu, enggak. Tapi adalah aturannya itu memakai aturan itu. Umpamanya sholat, ya enggak masalah, ya kan? Tetapi di situ ada sentilan. Kalau kamu ingin menjadi orang kaya, baca saja ya fatahu ya rojaku. Ya fatahu ya rojaku 1000 kali tiap malam umpamanya. Ini dari mana? Oh, ini Asmaul Husna. Nah, ini ya. Ini Asmaul Husna, jadi juga Al-Qur'an. Padahal Asmaul Husna itu tidak untuk yang seperti itu, gitu loh. Umpamanya itu seperti itu. Siapa ingin lancar rezekinya baca Ar-Rahim 1000 kali tiap duha. Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak untuk melancarkan rezeki saja. Dan tidak harus dibaca seperti itu, tapi dikatakan demikian berarti ini dari Allah. Itu maksudnya seperti itu. Itu banyak sekali, yaitu membaca mantra-mantra dan sebagainya. Nah, itu selama Rasulullah tidak memberikan contoh, maka itu perlu untuk dipertimbangkan. Itu karena pemeluk agamanya banyak yang mengarang, lah pemimpinnya ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan sejalan. Yang penting jalan. Maunya masyarakat apa toh di Bluru itu? Kalau di Bluru tuh sukanya kan menyanyi, seperti nyanyi aja kan itu tuh. Jadi aksian digalakkan, ya doa pun pakai menangis-nangis yang terseduh-seduh itu. Kayaknya ya supaya dikasihani Allah lah begitu. Padahal bukan itu, gitu ya. Sampai kemarin sudah kita gemburkan di Bluru. Surat Yasin 83 ayat tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa surat Yasin adalah dikirimkan untuk orang yang mati. Kalau tidak percaya baca sendiri.
Ya, itu demikian. Bagaimana pendengar banyak itu adalah tidak ada yang menentang, semua diam, semua mengangguk-angguk, tapi melaksanakan juga tidak. Sampai sekarang masih yasinan aja ya, masih mengirim orang mati aja. Tapi pada waktu saya menyampaikan secara umum, itu nggak ada yang membantah, menentang, nggak ada. Ya cuma gini-gini aja. Tapi prakteknya ternyata kok nggak rubah. Jalan terus sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau malam Jumat itu pas di daerah saya dulu itu pasti itu, yaitu ada baca Yasin yang dikirimkan untuk orang-orang mati, seolah itu wajib. Nah, mengapa inilah yang dikatakan ini dari Allah. Buktinya saya tanya, mengapa kok enggak mengkaji Al-Quran saja? Kok hanya ini? Kan kalau kita sudah baca Yasin, Pak, ini orang tua saya yang ada di sana sudah diampuni. Nah, kalau kamu itu membaca tiap malam Jumat 1 tahun 52 kali, kalau 10 tahun itu sudah 520 kali mintanya. Jadi sudah diampuni 520 kali. Itu enggak masuk akal. Kalau memang Allah itu mengampuni sekali ya ampuni. Tapi berlaku. Nah ini namanya ini dari Allah, yang dimaksud itu demikian. Allah enggak mengajarkan seperti itu kok. Enggak. Ya kan? Surat Yasin itu adalah tuntunan untuk menuntun manusia supaya menjadi manusia sempurna. Nah, dikarenakan ada kebodohan atau ada kemalasan para pemeluk agama itu untuk menekuni kitab sunnah sendiri, nah terus para ulamanya ada kesempatan. Nanti arahnya berbeda-beda, ada kepada kesaktian, ada kepada perdukunan, ada kepada persantetan, ya kan? Ya, bahkan ini ada yang lucu lagi, yaitu untuk membanjirkan rezeki. Itulah paling kedal. Padahal juga nggak tercapai loh itu, ya. Tapi kok mengapa masih diakui terus? Ya ini salah satunya. Kita lanjutkan, itu ayat 79. Jadi skenario pemeluk agama malas untuk memahami kitab sunnah sendiri, ngulamanya terus mengarang agama. Setelah ngulama mengarang agama, lah nanti akan menjadi budaya agama tradisi, ya. Jadi agamanya bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi agamanya berdasarkan tradisi. Yaitu surat Zukhruf ayat 22. Baqalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala sarihim muhtadun. Surat 43 ayat 22. Qulu inna wajadna bana ala ummah. Ayat berapa? Ayat 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ya. Jadi petunjuk itu bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi petunjuk cukup dari nenek moyangnya. Ya. Nah, wis jadi agama tradisi. Ya gitu ta. Nek wong Islam sing penting salat. Nek salat diapura dosane. Padahal ada yang mengatakan orang sholat bahkan celaka, itu ada ya kan? Tapi itu nggak dinampakkan. Ya berarti kalau orang Islam itu ciri khasnya sholat. Besok itu yang ditanyakan pertama kali sholatnya kan gitu. Yang ditanyakan siapa? Padahal kalau menurut Al-Quran yang dipertanggungjawabkan pertama itu hidupnya. Iman atau kafir? Kan itu. Ya, kalau sudah beriman, nah itu baru terhitung semua amal perbaikannya. Nah, itu demikian, terus sudah menjadi bahasa agama tradisi.
Jadi kalau malam Jumat pasang bunga di depan pintu itu sudah merasa beragama, ya. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa-apa, baca Quran juga nggak pernah, juga nggak bisa, sholat juga nggak bisa. Tetapi dia yakin kalau 7 hari, 40 hari, 100 harinya arwah yang meninggal dia itu adalah menyelamatkan, ada acara selamatan mereka, itu merasa sudah beragama. Itu terbukti di tetangga saya itu ngomong, sekarang ini agama Islam itu mudah. Sekarang ini agama Islam itu mudah. Yang penting bayar 200.000 ke Sumari, ke Kiai Mesir, nanti dibacakan Fatihah 4. Dia tahu 200.000 lah, terus selamatannya apa adanya, nggak usah yang berat-berat, nggak apa-apa kok. Yang penting kasih uang kepada masjid, itu dibacakan Fatihah 4. Jadi agak itu sudah merasa beragama, ini pengakuan umum sudah. Nah, rusak lah. Nah, setelah agama itu rusak, nah sudah dididik, itu lewat umum, sekarang lewat pendidikan. Lewat pendidikan, mulai dikatakan berguru, mulai berguru, berkelab-kelab, ya ada statik kelab dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi moral berbudaya bahwa hidup itu harus berkelompok. Harus berkelompok, kalau berkelompok nggak rukun. Ceritanya ini adalah orasi pertama. Orasi yang selanjutnya yaitu adalah untuk beragama itu pun mesti harus berkelompok. Yaitu terbentuknya lembaga. Nah ini coba itu tadi ayat 22 surat Yusuf. Nah sekarang ayat 23 surat Yusuf. Bekadzalik ma arsalna min qablika fi qaryatin minan nadhir ila qala mutrafuha inna wajadna abana ala umma wa inna ala sarihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Ya. Jadi yang perlu untuk dipelajari di sini ada mutrafuha. Mutrafuha ada yang menerjemahkan yaitu orang terkaya di negeri itu. Mutrafuha ada orang yang menerjemahkan yaitu adalah orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Tapi ini saya kurung, kalau saya lebih condong mutrafuha itu adalah orang terkemuka di negeri itu. Jadi setelah terjadinya budaya masyarakat sudah menjadi budaya masyarakat ini adalah beragama tradisi, bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan tradisi saja. Nah, terus dikemas sama mereka, yaitu biar supaya indah lah. Nah, kamu namanya apa? Ya. Nah, inilah supaya dakwah itu bisa cepat tersalur, bisa terkenal, banyak kata ke temannya. Kalau temannya banyak kan pahalanya banyak. Ya, maka buatlah satu lembaga. Pengurusnya siapa ya? Ketuanya siapa? Bendaharanya siapa? Sekretarinya siapa? Nanti diaturkan kepada saya, minta apapun nanti ku kasih. Tapi yang penting adalah membentuk lembaga. Sehingga Al-Quran, padahal Al-Quran dan Sunnah itu tujuannya wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi agama itu tujuannya adalah untuk menyucikan moral manusia, untuk menyampaikan Al-Quran, hidup
dengan Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Hikmah yaitu adalah melaksanakan hikmah, melaksanakan kebijakan Rasul. Itu tadi artinya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu tidak perlu digodok-godok. Kalau memang hadisnya sesuai dengan Quran, pakai. Al-Quran ini wahyu, disesuaikan dengan Sunnah Rasul, laksanakan. Nah, tetapi dikarenakan dimasukkan dalam lembaga, digodok sama Pak Kiai. Nah, kalau ini kelasnya nanti. Kalau ini langsung disampaikan, nanti agama Islam nggak bisa diterima di masyarakat. Akhirnya agama tidak berdasarkan Allah dan Rasul, agama berdasarkan tuntutan masyarakat. Ini langsung yang mengenai diriku pada waktu itu. Jadi pada waktu itu aku datang di sini dijadikan mudin desa, baru dapat 1 bulan, belum ada kali. Terus akhirnya masalah ada kematian, saya pakai aturan yang benar, tapi rame itu di desa itu. Terus akhirnya ada tokoh Unduru menghubungi saya, omong-omong sampai jam 2 malam, yang intinya yang disampaikan Pak Sur itu betul. Tapi jangan begitu caranya. Jadi maunya masyarakat itu apa, diikuti dulu. Nah nanti kan orang-orang masyarakat sudah senang dengan Pak Sur. Kalau sudah senang baru sampaikan kebenaran. Nah nanti berhasil Pak. Itu ceritanya. Kiainya Bluru, namanya Sungkono. Tapi terlanjur bohong ya. Nah, ya bohong. Ya terus saya kalau begitu gini aja. Dah kalau aku nggak bisa melaksanakan itu, kalau begitu mudinnya kamu. Besok aku lapor kepala desa. Nah iya, besok lapor kepala desa, aku mundur. Baik dari mudin RT sampai mudin kepala desa, saya mundur. Urusan kelanjutannya urusan Pak Kepala Desa. Tapi ternyata sampai sekarang, bahkan yang memberikan suklak sama saya tadi, nggak berhasil juga. Mengikuti aku juga enggak, mengikuti dia juga enggak. Ya. Ini salah satu contoh. Nah, itu dikemas dengan bentuk kelembagaan. Ya, ini lembaga itu macam-macam. Kalau pada zaman dulu itu ya hanya Quran dan Sunnah gitu aja. Nah, terus dirubah, dibelokkan. Yang membelokkan agama atau membawa agama tadi namanya siapa? Dajjal. Nah, pada waktu Rasulullah itu sudah tiada, sahabat yang menjadi khalifah dirombak sama pembelok agama, namanya Muawiyah. Dari khalifah dijadikan kesultanan. Khalifah penyuci kebenaran kehidupan manusia dirubah menjadi Islam sebagai penguasa. Islam tetap Islam, tapi mega pila. Ingat, Muawiyah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Islam sudah terkenal di dunia. Sudah tidak ada pembinaan akademi Arkom di situ. Rasulullah sudah sibuk melayani bangsa-bangsa dunia, ya. Sedangkan Muawiyah orang Quraisy belajarnya di Damaskus, ya, di Damaskus agama Yahudi, lah sehingga pandangannya Yahudi, rusak sudah sampai sekarang. Nah, Muawiyah membentuk lembaga, yaitu lembaganya namanya Ulama Murji'ah, ya, ulama negara. Ulama sebagai kedudukan, tetapi aturan tetap sultan yang menentukan. Disinilah lahir yaitu al-iman naqdun bi qalbi faqat. Iman adalah percaya, faqat, titik. Rusak sampai sekarang. Berarti inilah terbentuknya agama kepercayaan. Ini bukan memusuhi agama Islam, dia juga memeluk agama Islam. Muawiyah agamanya apa? Islam. Aturannya ternyata bukan melaksanakan khalifah, tapi melaksanakan kesultanan. Saya berkuasa, kan? Lainnya ini adalah untuk saya, kan itu. Itu pada waktu itu. Jadi lembaganya apa Mas Malik?
Ulama Mursia itu nama. Ada lagi kelompok, ya, ada lagi kelompok menamakan, saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Hambali, saya menambah Hanafi. Padahal para imam-imam tadi semua mengikuti Allah dan Rasul. Tetapi orang-orang tidak memahami ke sana. Aku pilih yang Syafi'i. Bangsa mana kamu? Saya bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia itu imamnya Syafi'i, kan? Kamu bangsa mana kamu? Aku Iran. Kalau Iran itu Hanafi. Ya, itu kan. Akhirnya membentuk lembaga tentang pengilmuan. Ada yang berbentuk furu, pokoknya sudah terserah sama kiai aja deh. Kan? Kalau kiai sudah ngomong nanti mesti benar, kiai itu nggak mungkin salah. Nah ini ilmu furu, doktrin ulama yang dipakai bukan Quran dan Sunnah. Terus ada lagi yang namanya mentereng, bagus, tarjih. Kan sudah berjelas ini Quran, sudah hadis, ngapain dipilih-pilih? Karena tarjih itu adalah pilihan dari hadis-hadis terbaik. Ya sudah toh kan tergantung toh, ya kan? Nah, meskipun nampaknya itu lebih selektif, lebih berpendidikan, ya kan? Tapi kan itu minimal untuk mengkerdilkanlah pandangan Islam itu sendiri. Menjadi kerdil. Karena apa? Karena orangnya nggak sama. Kalau penulisnya tarjih mungkin mampu. Ini yang saya tulis lebih baik. Yang lainnya ada. Tapi untuk yang diranting, pokoknya kalau nggak tarjih enggak. Ini bahaya. Saya pernah mengikuti rapat di kabupaten Pak, yang mengundang pada waktu itu kebetulan ya Pak Khairin, ya Pak Khairin juga ada. Sudah istirahat keluar salah satu dari beberapa orang merokok, ceritanya merokok. Merokok zaman di sini. Jawabannya gini, bukan kok ini salah, kok haram itu enggak jawabannya. Tarjih belum memutuskan, berarti saya boleh merokok. Loh ini, berarti tarjih. Yang untuk tarjih yang dipertuhankan. Ya, padahal di dalam Quran sendiri enggak dibahas dengan mendetail, enggak. Itu tinggal kalau namanya subhat kan ya tergantung orangnya perlu atau enggak. Kan gitu. Ada loh orang yang merokok umurnya panjang, yang tidak merokok umurnya pendek, ada yang nggak merokok juga kanker. Jadi karena bahannya nggak sesuai dengan Quran. Nah ini salah satu, saya tidak mengecam, ini contoh aja yang saya dengarkan langsung pada waktu istirahat di Kabupaten Dat itu saudara-saudara kita sendiri ngomong. Tarjih belum menentukan, belum memutuskan, berarti saya boleh merokok. itu. Ya itu kan, ya nggak boleh tuh kalau tarjih untuk Tuhan, ya kan? Ya mendinglah menjawab, aku masih memerlukan rokok. Nah itu kan dengan masalah itu. Ya kita lanjutkan. Jadi ini bentuk lembaga. Jadi orang-orang beragama setelah mengadakan agama menurut maunya sendiri, dikemas. Kebetulan ada tokohnya, ulamanya, pengarang agama. Sudah pengarang agama, Ya'juj Ma'juj mengemas. Sekarang aturannya lebih rapi, ya supaya rapi diberi nama, supaya rapi. Ya kan begitu ceritanya. Ya, pada waktu Muslim masih berjuang anti imperialisme, siapa? Yaitu Diponegoro, Kiai Mojo, Ali Sentot Prawiyodirjo, itu kakek-kakek saya Pak. Karena kakek saya Canggah itu istrinya jumlahnya semua ada 9. Tapi 9 itu bukan pakai semua gitu. Karena bertujuan, istri 9 tadi punya anak 27 kan. Nah 27 itu tujuan yang saya dulu yaitu 27 anak saya aku kasihkan 27 kadipaten atau provinsi. Imperialis Belanda pergi. Ini itu tujuannya.
Ya, jadi mengusirnya imperialis Belanda pada waktu itu. Tidak terfilter oleh lembaga. Belanda bingung, artinya sampai bisa mengalahkan karena penipuannya, kan gitu. Katanya diajak berunding tapi ternyata ditangkap di Magelang, ya kan. Tapi setelah umat Islam berjuang pada waktu pra kemerdekaan, setelah adanya Sumpah Pemuda tahun 28, boleh kok berjuang, tidak apa-apa, umat Islam berjuang. Tapi ya kooperatif dong. Kooperatif. Namanya apa? Harus ada namanya dong. Masa orang nggak punya nama? Nah, yang satu menamakan Muhammadiyah, yang satu menamakan Nahdlatul Ulama, yang satu menamakan Sarekat Dagang Islam. Jangan. Ini kan urusan dagang, ini agama, jangan dagang. Wah, tertipu nih, pikir-pikir, oh iya ya kan begitu. Kalau begitu partai aja deh, Partai Sarekat Islam. Nah, sudah terbentuklah kelompok lembaga. Nah, dengan lembaga inilah akan dikendalikan. Ini ya. Tapi waktu Islam belum berkelompok, Belanda bingung menghadapi Teuku Umar, bingung, Imam Bonjol bingung, Diponegoro bingung, ya. Ibnu Hajar bingung, Kalimantan, ya, bingung. Tapi setelah di lembaga nggak masalah. Dia ngomong apa, sudah aku kasih pesan sponsor. Nih, kelemahannya kelompok-kelompok di situ Pak ya. Iya. Mudah mengendalikannya. Iya, mudah mengendalikan kelompok yang bisa diduiti. Nah, Ditinjangin dulu Cina. Kok ngerti? Kok baru sadar? nah ini. Ditinjangin dulu Cina. Aduh. Jadi di ayat 23 surat Zuhruf, di sini ada kata mutrofu. Mutrofu di sini adalah orang-orang terkemuka, korya, negara. Jadi orang terkemuka di negara itu. Karena dikatakan terkemuka, berkatu menyolok. Ada yang menerjemahkan orang terkaya di negeri itu. Ya, jadi seolah-olah orang miskin dengan orang kaya supaya berantem, kan gitu. Ada yang menerjemahkan lagi, yaitu orang yang hidup mewah. Itu ya ada. Jadi seolah-olah orang miskin dengan orang mewah itu bermusuhan. Padahal rofuha, matrofuha itu pelaku terkemuka di negara itu. Nah sekarang ya banyak, mungkin ya pemimpin bisa, ulama bisa, ustaz bisa. Nah ini mengadakan filternya. Maka di sini wa kadzalik ma arsalna min qabli fi Korea minadirin ila qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi kesimpulannya, sejak dulu pun namanya pejuang itu mesti mengikuti daripada lembaga-lembaga bapak-bapak kita. Ini udah ketahuan. Saya mulai dibenci temen-temen itu saya tahun 83, 84, saya orang terkenal di Muhammadiyah. Pokoknya kalau yang ceramah itu Pak Suryadi, lapangan penuh. Tapi mulai tahun 84 disulir. Karena pada waktu itu anggota saya ada perlu dibantu. Nah, saya mengatakan usulan dalam rapat, jawabannya enak. Jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Hidup-hidupkan Muhammadiyah. Nah, di sini kok tidak menghidup-hidupkan agama Islam atau Allah dan Rasul. Nah, ini pada waktu itu. Setelah saya mengadakan omongan, ternyata tidak, dia nggak sadar, malah saya dijauhi. Yang tadinya menjadi ya orang di muka lah ya artinya. Terus akhirnya ya ini karena sudah saatnya Pak pergantian pengurus. Ya itulah salah satunya. Ini lembaga ya lembaga itu ternyata berbahaya banget.
Tapi anehnya umat Islam malah mendaftarkan memiliki lembaga yang telah minta diatur mereka. Bukan yang lembaga juga umum ada kok. Kemarin itu dari Meluru itu hujan-hujan karena tahun baru. Iya, pokoknya nekat tahun baru setahun sekali ya memperingati tahun baru. Nggak sadar inilah ya program Yahudi. Nah, kita lanjutkan lembaga kepemerintahan yaitu menolak sunnahnya Rasulullah. Ya, jadi itu tadi ayat 23. Nah, akhirnya setelah kuat merajalela bahkan menjadi-jadi yaitu di ayat 24-nya surat dulu. Qala awalau jitukum biada mimma wajadtum alaihi abaakum qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Rasul berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, sudah tidak ada alasan. Pada waktu aku di sini datang 10 tahun yang lampau, jadi aku kalau menyampaikan ngaji yang merekam terus itu ngecek Pak. Jadi di daerah sana, di luar udara sana itu ternyata banyak yang seirama dengan penyampaian saya, yaitu sunnah Rasul. Hanya yang namanya ada sunnah Rasul, ada yang namanya pola Rasul, tapi rohnya itu sama, rohnya sama. Tapi kalau sekarang tidak ada katanya. Nah, itu teman saya tanya, kok nggak pernah ada masukan untuk aku? Sekarang nggak pernah ada Pak. Jadi dari Google nggak pernah ada sekarang. Jadi dihapus sekarang. Nah, sunnah Rasul. Ya, kalau masalah sunnatullah ya sunnah Rasul yang diganti, yaitu diganti sunnah lembaga, sunnah partai, sunnah dukun, sunnah Google, sunnah Google. Nyari sesuatu di Google. Nah sekarang sudah dikondangkan dulu, wah Google bagus, ilmiah. Nah sekarang untuk sumber pertanyaan, sedangkan sana sudah disetel belok. Google punya siapa? Iya, sunnah YouTube, sunnah Google. Qala ma lahum bi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju. Oh, bukan ini. Qala awala jitum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum qalu inna bima ursiltum bi kafirun. Ya, 24. Baca lagi. Rasul berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, di sini kafirun atau mengingkari. Mengingkari itu adalah tahu tapi tidak mau. Jadi sudah tahu. Pedoman orang Islam itu Quran dan hadis, Allah dan Rasul. Sudah tahu. Tapi memang tidak mau. Ya. Sahabat kafir kita mau, Mbak. Tapi non muslim mau. Iya kan muslim mau. Ya, padahal itu ya pada bingung ini. Ya, tapi ya wong ini sudah bahasa Allahnya. Jadi coba sekarang kan persilan ya, persilan baik dari Yahudi, dari Nasrani itu yang sumbernya dari kitab suci kan mirip-mirip. Semua itu bahasa Rasul aslinya, hanya perkembangan bangsa menjadi berubah. Umpamanya kalau orang Islam mengatakan jamaah, kalau mereka mengatakan jamaah.
Kalau orang Islam mengatakan amin, kalau mereka mengatakan amin. Amin. Kalau Allah mengatakan Allah, dia mengatakan Allah. Nah, kan sebenarnya sumbernya itu sama aja karena bahasa sudah menurut Al-Quran, memang Al-Quran ini adalah bahasa wahyu atau bahasa Nabi dan Rasul. Jadi orang yang sejaman pada zaman itu sendiri, kalau tidak bertanya, tidak berguru pada Nabi dan Rasul, ya nggak paham. Pada zaman Nabi Muhammad, meskipun temannya, saudaranya, istrinya, kalau memang tidak bertanya kepada Rasulullah, ya nggak paham. Karena ini memang bahasa Rasul, sangat halus banget, nih kan? Itu ya. Nah, setelah kependetaan, lembaga kependetaan ini adalah sudah matang, sudah berani tegas-tegas menolak sunnah Rasul, karena ini sudah tidak ditawar lagi. Pokoknya aku nggak mau, aku mengkafiri dakwah kamu. Oh, sudah terang-terangan, sudah nggak basa-basi lagi. Ya. Lebih baik itu Pak yang menolak daripada ngikut tapi bikin kacau gitu loh. Terus bahasa lain begini, Tat. Yang dakwah siapa? Yang dakwahnya seorang petani. Referensinya kitab apa? Nah, ini sama aja ini ya. Referensinya maunya kan Ibnu Katsir, ya kan? Ya, Al-Marwazi, kan itu, Al-Manar kan itu. Loh, sekarang coba dilihat dong. Ibnu Katsir itu wafat tahun berapa? Ibnu Katsir itu kalau ingat saya wafat itu tahun 126 Hijriah. Jadi sudah nggak ketemu Rasulullah. Ya, ingat dong. Kecuali kalau yang menulis itu Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, nah Abu Bakar As-Siddiq lah, itu masih bisa ketemu Rasulullah. Kalau yang Ibnu Katsir itu sudah 126 Hijriah itu wafat, berarti kan sudah Rasulullah sudah tidak ada. Minimal Rasulullah sudah tidak ada, dia itu bayi. Itu ya. Ya. Terus dia mengarang ya, mestinya otomatis karena sudah nggak ketemu Rasul, mestinya kan tanya kepada gurunya, kan gitu kan. Nah, kalau saya daripada saya tanya kepada guru, aku mending tanya kepada Al-Quran karena ini rumusnya lengkap. Ya, rumusnya lengkap. Ya. Kalau saya tanya sama guru saya menyampaikan dakwah sama dengan dakwahnya guru saya, enggak seperti ini, Pak. Saya pakai desi ya. Siapa sana? Saya nggak ketemu Ustaz. Tapi kepala saya ini 2, Ustaz. Masukkan penjara. Tangkap. Itu. Tangkap. Itu begitu, Ustaz. Ya, tapi karena Quran, kecerdasan kamu, kecerdikan kamu, kebiasaan kamu, ya dapat fasilitas, Sur. Itu rumah itu sederajat setingkat saya, Sur. Itu mobilnya ada, 1 bulan ada, bulanannya ada. Tapi untuk negara. Padahal Al-Quran itu untuk umat. Nah, setelah saya jawab, saya nggak apa, saya nggak mampu. Kamu lari sebelum kalah. Nah, berarti dia itu terencana. Bahasanya itu kamu lari sebelum kalah, berarti terencana dia itu sesuatu. Kok tahu? Ya, akhirnya ini munculnya Dajjal. Jadi ternyata Dajjal adalah setelah dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, ini bentuknya. Kemudian muncul pembohong agama, yaitu di surat Kahfi ayat 5. Ma walahum bi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Surat 18 ayat 5.
Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ya, bohong ya. Jadi intinya mengadakan pembohong agama itu adalah yang dimaksud oleh Rasulullah, karena siapa yang hafal 10 ayat awal surat Kahfi, mereka terjaga dari fitnahnya Dajjal. Nah, ternyata dari ayat 1 sampai ayat 5 ini disimpulkan adanya pembohong agama. Berarti yang dimaksud Dajjal adalah pembohong agama. Karena di dalam Al-Quran 30 juz ini tidak ada satupun mengucapkan adanya kalam Dajjal. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Boleh dipelajari di tes Mas Walim. Terus brujus mangkoto bola bali kata-kata Dajjal enggak ada. Tapi Dajjal hanya diterangkan oleh Rasulullah. Berarti Dajjal itu sebutan. Ini yang belum saya tulis, satu sabda Rasulullah bahwa Mekah tidak terserang Dajjal. Terbukti di dunia ini yang ada namanya tanah haram, tanah larangan dosa, hanya di Mekah. Ya, di dunia tidak ada. Ya, kota besar dunia dimanapun tidak ada yang namanya kota suci, tidak ada. Meskipun dianggap kota suci. Kalau orang Hindu, kalau sudah mandi di Sungai Gangga, India, bersih dari dosanya. Kalau orang Hindu itu, ya. Kalau di Katolik, kalau sudah minta ampun sama sang pastor, terus dikasih air, wah, sudah baptis, itu sudah suci, bersih, kan gitu. Ya. Itu anggapan mereka. Tetapi kalau di Mekah memang benar-benar ada tanah haram, tanah yang dilarang untuk berbuat dosa. Nek nekat ya kuala tenan, kan? Nekat ya kuala tenan. Jadi di tempat saya sampai sekarang udah berapa tahun ini nggak bisa bangun Pak dari tidurnya, dari sakitnya nggak bisa bangun, gerak aja nggak bisa, pulang dari umroh. Akan berangkat, umrohnya paksaan. Paksaan itu artinya ya hanya ikut-ikutan lah gitu. Setelah begitu di sana sakit, sampai sekarang sakit sudah berapa tahun ini? Sudah bertahun-tahun masih sakit. Jadi kalau sakit itu mending, itu gerak aja nggak bisa. Nah, ini. Karena memang di sana ada tanah haram, tanah benar-benar tanah suci. Jadi benar, ternyata Al-Quran betul-betul wahyu dari Allah. Rasulullah benar-benar utusan Allah. Terbukti daerah percontohannya ada, yaitu diantaranya kota suci, tanah suci, ya, tempat pemeliharaan suci itu ada. Lainnya Islam tidak punya. Nah, demikian para hamba-hamba Allah yang mulia, untuk surat Kahfi sampai saat ini sudah di ayat 5, yaitu menerangkan tentang Dajjal dan sifat-sifatnya. Jadi ternyata Dajjal ternyata bukan raksasa yang hidupnya di dalam kerangkeng, dirantai kaki dan tangannya, terus rantainya digigit-gigit sama taringnya. Setelah rantainya lepas, maka akhirnya menggigit tali besinya. Sudah akan keluar, terdengar orang adzan, boleh kembali. Jadi ceritanya Mbah Dukun, gitu ya. Ternyata bukan itu, ya, bukan itu. Tapi ambillah satu manfaatnya, yaitu Dajjal hanya bisa terhindar, kita terhindar dari Dajjal, yaitu apabila kita menjalankan sholat menurut Allah dan Rasulnya. Jadi memang hanya kumandang adzan, kemampuan adzan, mulia dan perkasanya adzan inilah yang bisa menjauhkan Dajjal dari dirinya masing-masing, ya, dari dirinya masing-masing, dan juga terjauh dari Ya'juj Ma'juj, karena Dajjal itu mungkin ya menginggap dirinya sendiri, Ya'juj Ma'juj mungkin juga menginggap pada dirinya sendiri. Maka ini kita kasih
kesampaikan di sini agar kita tahu perjalanan kita dalam beragama secara benar. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya adalah tergolong hamba Allah yang diselamatkan olehnya, yaitu menjadi keluarga Allah dunia sampai di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.